Man ahabba ya. Man ahabba ayyusofa. Nah iki sing senengane pencitraan. Pun nggih. Sik do ngantuk? Harus dong, harus ngantuk. Normal ya ngantuk. Nggih bari iki turu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu man ahabba ayyusofa. Man utawi sapane wong ahabba iku seneng sapa man. Ahabba iku seneng sapa man, seneng ing apa? Ayu sofa ing yen to den sifati sapa man. Ayu sofa ing yen to den sifati diweki karakter ngoten. Ayu sofa ing yen to disifati sapa man bima kelawan barang. Bima kelawan barang laisa kang ora ana apa ma. Laisa kang ora ana apa ma indahu iku tetep ing dalem sandinge man utawa iku tetep keduwe man. Indah iku bisa diartekno keduwe. Minal khairi bayane saking kebagusan. Minal khairi bayane saking kebagusan wa kariha lan geting sapa man. Wa kariha lan geting sapa man ayyuzkara ing yen to den sebut sapa man. Ayyuzkara ing yen to den sebut sapa man bima kelawan barang fihi kang tetep ing dalem man bima kelawan barang fihi kang tetep ing dalem man minasyarri bayane saking perkara kang elek Allah. Minasyarri bayane saking perkara kang Allah. Fa'lam mongko ngertiya sapa sira. Fa'lam mongko ngertiya sapa sira annahu ing sak temene man murain. Murain bahasa kerene pencitraan. Wong sing apa ya riya. Murain iku wong kang riya. Pun ini tamparan keras bagi siapapun yang suka melakukan pencitraan ya. Pencitraan. Memang semua orang itu wataknya manusia iku seneng nek dianggap apik mbek wong liya kan ngoten nggih. Bahkan kalau bisa yang enggak baik itu jangan sampai terlihat. Maka kata beliau barang siapa yang senang kalau kebaikan-kebaikan itu disebutkan, disematkan pada dirinya walaupun dia tidak memiliki kebaikan tersebut. Dan dia tidak senang kalau hal-hal yang buruk yang pada dirinya itu disebut, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang sedang pencitraan. Gampangannya murain iku pencitraan. Wong diarani pencitraan kan ngatus ngoten niku, berusaha untuk ketok apik tapi hasilnya ya elek. Kita lihat misalnya alhamdulillah tarawih hari pertama sudah selesai misalnya. Ganti nyanyi malaikat ya, nyatet KBK alhamdulillah hari ini sudah 3 juz misalnya. Alhamdulillah. Jadi bahasanya sih alhamdulillah, tidak ada yang masalah. Tapi kan terselubungnya itu loh, pencitraan. Mbok kanggo apa niate ngene kan? Mungkin kanggo ngengkei ulfa apa siapa kan. Ya jenenge pencitraan iku pokoke bagaimana terbangun citra atau mindset yang baik di hadapan orang. Padahal dirinya busuknya bukan main. Busuk ya, bosok bloko karo sampah sih bosok iku ya. Dan ini terjadi betul di sekitar kita atau di lingkungan kehidupan kita. Biasanya para pejabat itu Masya Allah nek wayah ngene iki Ramadan selamat menunaikan ibadah puasamu dia dhewe rak poso. Dia dhewe rak poso selamat menunaikan ibadah puasa ya Allah. Jadi ini artinya orang yang pencitraan itu pasti tidak ikhlas dan tidak ikhlas itu bahayanya nanti kalau di akhirat itu nanti kan pernah ada sebuah hadis panjang diriwayatkan Abu Hurairah. Itu Kanjeng Nabi itu bercerita bahwasanya nanti ada orang yang ahli Quran, orang yang ahli ngajar, orang yang ahli jihad fisabilillah. Mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka beramal lillahi ta'ala. Tapi kan Allah tahu. Allah itu ora iso diblithuki ngono. Allah kok mbok kelah sing gawe hukum kowe Gusti Allah, sing gawe ati Gusti Allah. Maka ketika orang-orang ini dihadirkan di persidangan kiamat nanti, sing ahli Quran ditanya, kamu baca Quran di hadapan orang banyak seperti itu, niatmu apa? Ya kangge jenengan lillahi ta'ala. Oh enggak, kamu karena pencitraan, kasarane ngoten. Akhirnya jeblos ke neraka. Begitu juga orang yang ahli ilmu. Kenapa kamu belajar
Belajar atau kenapa kamu ngajar itu? Ya saya ngajar karena lillahi ta'ala. Enggak, kamu belajar karena pencitraan, karena pengen yang keisi fulanah misalnya ngono iku. Kayak ben lulusan pondokan ketok ngalim ngono. Dadi biar mbak-mbak itu apa istilahnya terpesona. Yo seterno lagu iku terpesona. Akhirnya jebloskan neraka. Dan yang terakhir orang yang jihad fisabilillah mati, betul-betul mati gitu. Dalam apa? Peperangan. Konyol iki sing saiki paling terakhir iki sing paling konyol. Mati jihad fisabilillah. Terus dia didatangkan di persidangan di hadapan Allah. Kamu kenapa ikut jihad sampai mati? Karena li'i'la'i kalimatillah. Untuk membela agama jenengan. Oh, saya enggak perlu dibela. Dan kamu niatnya apa? Kamu niatnya perang itu biar dianggap sebagai pahlawan, biar namamu terkenang. Akhirnya amalnya ini dibatalkan, kan matinya konyol, amalnya dibatalkan, matinya mati bongko, akhirnya mlebu neraka. Makanya hati-hati yang pencitraan itu janganlah, gak usah pencitraan biasa ae biasane koyo ngono wae. Biasa sing biasane apa gawe status alim, status apa orang nyindir wong itu, orang nyindir. Kecoba memang untuk memotivasi diri sendiri. Makanya saya ini sok. Ya ini sok saya enggak gibah wong ning ngarepan. Ora apa-apa itu status motivasi gitu. Ya motivasi bagi dirinya sendiri, bagi yang lain hilih pencitraan udah. Hati-hati pencitraan ya. Makanya terus ngoten. Akhirnya orang-orang yang pencitraan, murain itu kan murain itu orang-orang yang ingin dipuji sama orang lain. Nanti di akhirat itu ya ketika dia minta pahala, ada pahalanya tapi dikatakan sama Allah, kamu kan ibadah bukan karena saya. Kamu ibadah karena yang lain ya, minta sama dia gitu. Kalau kamu ibadah karena disenengi fulanah, ya wis minta sama fulanah gitu. Kamu beribadah karena niatnya agar dipuji sama orang, maka cari pujian itu dari orang tersebut. Padahal orang tersebut nanti di akhirat juga lagi bongko kan, lagi remuk waduh wae. Mas kula mboten urusan iku, Gusti rak melu-melu kan genten ngono lah. Sing ngono ya makane hati-hati dengan masalah pencitraan. Tekan diki mau. Nah, dan memang dasarnya orang itu nanti tadi kalau pencitraan yang baik, dan dasarnya orang juga pengen menutupi hal-hal yang jelek. Masuk ono sing pengen diwar-war kan sing. Tapi nek kaum solihin itu masya Allah, mereka itu luar biasa akhlaknya. Ketika dia disebutkan kebaikannya itu malah sedih karena takut kalau jangan-jangan nanti amalnya berubah yang awalnya ikhlas menjadi tidak lillahi ta'ala. Tapi ketika dia jelek-jelekan sama orang, dielek-elek, dipisoi, disembarang, dan difitnah dengan hal-hal yang jelek, malah dia semangat. Karena kebaikannya tidak perlu diungkap, biar menjadi simpanannya dia di akhirat, dan dia menerima dengan senang hati atas ejekan tersebut. Awak dhewe niku membaca sirahnya salafus saleh ini kan, mereka tidak pernah yang namanya dendam sama orang lain. Arep dipisoi kaya apa, senajan pengikutnya nesu, tetap beliaunya sendiri woles. Kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin dipisoi karo wong sirak cetha. Dipisoi entek-entekan, terus kemudian kabar itu sampai kepada beliau, kabar hinaan tersebut sampai pada beliau. Akhirnya Sayyidina Ali Zainal Abidin nanya, rumah orang itu di mana? Wah, murid-muridnya wis wah siap iki, ayo penghakiman iki ngono. Alas dendam wis gawa sembarang, gawa botol, gawa gendul. Tapi ra ono ciune gendul tok ya. Gawa gendul, gawa areng ya. Gawa areng, gawa lele. Lele. Akhirnya karena beliau tanya mana rumahnya orang si fulan tersebut, akhirnya beliau para pengikutnya memiliki pemahaman, wah berarti mau ditindas ini orang, siap kami siap berperang, perang lawan si wong siji. Akhirnya sampai di depan rumah orangnya, apa yang dikatakan, benar nggak apa yang kamu katakan itu, bahwasanya kamu mengatakan ini. Wis dirodok ya, soalnya wis di apa, rumangsane mau dipersekusi kan. Nggih, kula ngatur kados ngoten. Kira-kira yang kamu katakan itu ada enggak dalam diri saya? Mending ngono. Terus dijawab,
tentu saja tidak ada jenengan itu orang baik, orang karena terkepepet itu bisa jadi itu rayuan, tapi mungkin ini jujur. Tentu saja apa yang ada, ya apa yang saya katakan itu tidak ada pada diri Anda, jenengan orang baik, orang soleh. Kalau gitu saya maafkan. Sing nggo pentung sing lho wis ngono tok. Rak sido keprukan iki, rak sido. Ya Allah. Jadi mereka itu seneng. Jadi kan kata beliau itu yang masyhur ketika mau persekusi itu yang masyhur, jika memang apa yang kamu katakan itu benar, maka saya minta maaf sama Allah dan minta maaf sama kamu. Tapi kalau jika yang kamu katakan tentang saya itu tidak benar, maka aku memintakan ampunan kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah atas perbuatanmu. Wah, itu luar biasa gitu. Jadi gak ono wong salafus saleh iku emosi-emosian. Wala sae. Sing gowo penteng lho sing waktu iku ndung rasane kepiye lho. Ra sido sabot-abot go foto go sembarang. Ya sedene bakaran sate. Bakaran lele. Jadi nggak usah begitu ngoyo. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, kali itu kan osolihin ya. Mereka memang rata-rata jauh dari sifat-sifat yang jelek. Kalau kita kok dijelek-jelekan ya terima wae. Memang kita itu tempatnya melakukan kejelekan misalnya. Jadi kok emosi ku keliru harusnya. Harusnya terima kasih kamu bolos setanku. Maksiat sisane iso. Terus pun kita lanjutkan. Katsiran ma qauluhu nggih katsiran ma. Wa qala radhiyallahu anhu katsiran ma akeh banget. Katsiran ma akeh banget yaltas bisu dadi kecampur. Yaltabisu dadi kecampur alias itu mboten cetha. Jadi barang kalau sudah dicampurkan jadi satu itu iltibas kaya gula kalih teh iku iltibas. Kecampur al-hayaul mahmudu apa isin kang terpuji. Ngrungokno dan isin sing terpuji ku piye? Al-hayaul al-mahmudu apa isin kang terpuji bil jubnil mazmumi kelawan pengecut kang Allah. Pengecut rasa wedi. Juben iku tapi nek amen muni jubnatun ku malah dadi keju artine. Jubnah itu keju, tapi al-juben itu nek basa kunone jereh. Berarti jereh nggih. Penakut lah, pengecut ya. Pengecut kang Allah. Wal farqu utawi perbedaan bainahuma ing dalem antarane al-haya al-mahmud wal juben al-madmum. Bainahuma ing dalem antarane al-haya al-mahmud bil jubnil madmum. Anna kulla hayain iku sak temene saben-saben isin, rasa isin. Anakula hayain iku sak temene saben-saben rasa isin. Hamala kang dorong apa kullu haya. Hamala kang dorong apa kullu haya ka ing sira. Ala tarki khairin ing atase ninggal kebagusan. Ing atase ninggal kebagusan wa waqa'ta lan tumiba sapa sira. Wa waqa'ta lan tumiba sapa sira bisa babihi kelawan sebabe haya. Bisa babihi kelawan sebabe haya. Fi syarrin ing dalem perkara kang Allah. Fi syarrin ing dalem perkara kang Allah. Fahuwa mongko utawi haya si model ngono iku. Kullu hayain mau. Fahuwa mongko utawi kullu haya. Al-jubnul madmumu iku jereh kang Allah. Pengecut ya, pengecut kang Allah. Al-jubnul madmumu iku jereh utawa pengecut kang Allah. Walaisa lan ora ana apa huwa. Walaisa lan ora ana apa huwa al-jubnul madmum bil hayai iku kelawan isin kang sejati. Bil hayai kelawan isin kang sejati. Li annal haya'a karana sak temene isin. Li annal haya'a karana sak temene isin sing apik. La yakti iku ora teka apa haya. La yakti iku ora teka apa haya illa bi khairin kejaba kelawan kebagusan. Illa bi khairin kejaba kelawan kebagusan. Kama kaya barang fil hadithi kang tetep ing dalem hadis. Fil hadithi kama kaya barang fil hadithi kang tetep ing kaya ing dalam hadis. Hadis dengan
masyhur ya, al haya'u minal iman. Jadi ini adalah beliau menerangkan bagaimana kita mengolah rasa, gitu. Mengolah rasa nang ati. Sing ngerti atimu dhewe ku ya awakmu dhewe, paham nggih? Dan di antara perbuatan hatiku rasa isin dan pengecut. Takut, isin dan pengecut. Maka kata beliau katsiran mayal tabisu. Seringkali banyak sekali terjadi adanya percampuran, terlalu tidak bisa membedakan apa yang dinamakan rasa malu yang sejati dan apa yang dinamakan pengecut. Jadi kalau pengecut itu sifat yang memang mazmum, sifat hati yang tidak boleh, yang harusnya tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Karena kalau pengecut itu berarti dia tidak mau melakukan kebaikan. Contohnya pengecut misalnya itu yang kemarin kita sampaikan kayak masalah mlebu thariqah. Mlebu thariqah niku mindsetnya orang itu selalu mengatakan saya nggak mau masuk thariqah ah. Kenapa? Malu saya. Karena saya masih jelek, masih kotor. Padahal thariqah itu tidak membatasi. Kowe arep apik, arep elek mlebu thariqah tetap dibimbing kan ngoten. Kalau baik nanti bimbingnya cepet, nek elek bimbingnya diresiki isih elek. Dan esensi atau intisari dari thariqah itu kan membersihkan hati. Orang nunggu kowe pantes dhisik. Kayak dene wong nganggo hijab, wong wedok nganggo hijab. Saya belum pantas memakai hijab, malu sama Allah karena masih maksiat kan ngono. Jadi itu bukan malu yang sejati, tapi itu adalah pengecut. Untuk dijadikan apik kok malah moh. Paham nggih? Maka kata beliau seringkali rasa malu itu tercampur dengan yang artinya rasa pengecut tadi. Akhirnya wong gak iso bedakno karena orang-orang memakai kata malu. Jadi yang awalnya malu itu bagus malah jadinya jelek. Paham ya? Maka kata beliau malu itu hasilnya apik. Hanya saja sering tercampur dengan yang namanya pengecut. Kata beliau perbedaannya apa sih antara malu dengan pengecut? Kata beliau setiap rasa malu, yang perbedaannya adalah ini. Setiap rasa malu yang mendorongmu untuk meninggalkan perbuatan baik kayak mau ya, orang wedok ora gelem ngaku hijab, orang wong mlebu thariqah muni isin ya. Itu kan menghalangimu untuk meninggalkan perkara yang baik atau menyebabkan setiap awaqata bisa babi fisyarin atau rasa malu tersebut membuat dirimu justru semakin terpuruk dalam hal yang jelek. Nek isra hijaban kok tambah maksiat. Nek ora pecinan rak sarungan kok tambah apa jenenge tambah tekan dinding. Sampai nonton niku nek Mas lagi sarungan takwallah tapi nek rak sarungan wis maksiat fillah ya. Nah, ngonten nggih. Maka tak bisa babi fisyarin, maka ketahuilah jika ada rasa malu yang model seperti ini fahwal jubdul madmu. Itu adalah pengecut yang dianggap jelek dalam hadis. Walaisa bil haya, dan itu bukan rasa malu yang sejati. Soalnya nek malu sejati itu ya itu tadi. Nek kencen isin, ojo isin nganggo hijab. Harusnya kamu berarti kan isinmu itu misalnya wong wedok ini masalah hijab. Dia kenapa ndak mau pakai hijab? Alasannya masih belum baik kan itu. Dan masih malu dengan hijab tersebut. Loh, sing memerintahkan hijab sinten saiki kan ngoten. Sing memerintahkan Gusti Allah. Berarti kamu malu sama siapa saat ini? Berarti malumu saat ini baru sama manusia. Istilahnya utawa kowe malu dengan nafsumu sendiri. Aku ora iso maksiat iki nggon aku nganggo hijab. Kok sampean dhewe ngene misale dari pondok kemudian mulai kemudian sampean pakai jubah tiba-tiba kan sudah terbangun mindset yang wah orang alim, orang soleh kan. Tiba-tiba anggo katok cekak suwalan tok ning pantai misalnya dan bersama wanita misalnya Ulfa gitu ya. Misalnya. Kemudian iya kan? Itu kan nanti kan rasa malunya itu berbeda gitu loh. Kan paham nggih? Pokoknya rasa malu ketika itu rasa malu itu justru mendorongmu untuk kebaikan. Misalnya kenapa kamu pakai hijab? Karena saya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukminah kok orang nderekke dawuh Gusti Allah. Ya, itu berarti malu yang benar. Al haya'u minal iman ya seperti itu. Ojo isin aku, iku isin si model apa? Isin nek iku ora memperbesar kemaluan. Makanya ini kemaluan. Rasa malu itu diolah betul.
Kira-kira rasa malumu itu, rasa malu kita itu mendorong kita semakin berbuat baik apa enggak? Karena malunya para ulama wa salafus saleh itu mereka hadapkan rasa malunya terhadap Allah, bukan pada makhluk. Ini yang menjadi perbedaan. Selama rasa malu itu masih sama makhluk, ya ampun. Ya kok ngene kok dadi ini al-jubnul mazmum. Ora gelem hijaban, ora gelem sarungan, ora gelem salat, ora gelem poso. Itu karena malu sama komunitasnya. Ya, bukan malu sama Allah. Dan dia memakai kata-kata saya malu sama Allah karena saya belum baik. Itu maksudnya apa-apaan itu. Itu harusnya dia kan khauf sama Allah, kok malah malu sama Allah. Ini menempatkan perasaan yang tidak pada tempatnya. Zalim sama perasaannya sendiri. Pun paham nggih? Jadi itu yang dimaksud al-haya'u minal iman yaitu semakin kamu melakukan kebaikan, menjauhi keburukan, maka malumu itu berarti malu yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah wala yakhafu laumata laim. Jangan, dan dia tidak di antara sifat wali, dia tidak merasa takut apa yang dilontarkan orang. Komentar netizen gak penting. Komentar haters gak penting. Yang penting apa komentarnya Allah, apa komentarnya Rasulullah. Makanya orang-orang seperti itu dikatakan gak tahu malu. Bisa. Soalnya malunya cuma sama Allah sama Rasulullah. Rak masalah haters makhluk we kok. Engko dhek nek mati lah aku nek melu mati kan ngoten. Pun paham. Kita lanjutkan. Wa qala radhiyallahu anhu. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong ahmala iku nganggurake, ora gunake. Mesti nganggur ku ora gunake. Nek ora paham ora gunake ngilangake monggo. Man utawi sapane wong ahmala iku ngilangake sapa man asidqa ing jujur. Asidqa ing jujur haitsu yakhafu ing dalem nalikane wedi sapa man. Haitsu yakhafu ing dalem nalikane wedi sapa man istamala mongko bakal gunakake sapa man. Ora bakal istamala ku fi'il madhi nggih. Istamala mongko gunakake, mesti gunakake sapa man al-kadhiba ing goroh. Goroh iku bohong. Al-kadhiba ing goroh haitsu yarju ing dalem nalikane arep-arep sapa man. Haitsu yarju ing dalem nalikane arep-arep sapa man. Nah, ini adalah akhlak yang harus kita pegang, yaitu selalu bersikap jujur dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Kata beliau, barang siapa yang tidak menggunakan sifat jujurnya saat dia merasa takut. Soalnya ngeten, jujur itu kadang iso dadekno wong dadi ajur. Ya, dadekno wong ajur. Jujur malah benjut ya ono. Misalnya kowe maling terus ngaku-ngaku kula ndek bengi bar maling semene misale, utawa misale kowe zina kula aku ndek bengi bar zina kok misale, ngomong ngono ning ngarepane polisi misale, aku ndek bengi bar merkosa wong misale. Itu kan kalau jujur kan enggak mungkin kan. Tapi kalau ditanya polisi, kamu ya memperkosa anak orang ya? Oh enggak Pak. Berarti itu termasuk man ahmala sidqa haitsu yakhaf. Dia takut sama polisi akhirnya enggak mau jujur. Nah, kata beliau kalau sudah ada orang yang model seperti ini, ketika takut dia malah tidak menggunakan sifat jujurnya karena dia takut benjut mau, takut ajur, maka bisa dipastikan dia akan menggunakan konsep kebohongan ketika dia mau menginginkan sesuatu. Haitsu yarju. Nah, dia bohong sama orang untuk tujuan apa? Tujuan mengambil kemanfaatan. Berbohong sama orang biar dia tidak benjut, berbohong sama orang biar dia selamat dewe. Kayak ngono. Tapi ini konteksnya konteks kebenaran, konteks kejujuran, artinya hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan mempertahankan agama. Nek sampean jujur memang apa jenenge istilahnya kayak iku mau mengakui kesalahan, dan di zaman sahabat kan sampai seperti itu. Zaman Kanjeng Nabi ada seorang sahabat atau sahabiyah yang zina, ya, ditakoni kan, kula ampun zina ya Gusti Kanjeng Nabi, kula nyuwun dihukum. Kok ana wong yang ngaku zina ning ngene ngarepane Kanjeng Nabi, njaluk dihukum. Nek cara kene wah ora ngajar kowe ndek kapan kan, nek cara kene wis digebuki entek ame kan. Lalu itu Kanjeng Nabi justru tidak menghakimi. Apa yang dikatakan
itu kamu mengandung apa enggak, ada bayinya apa enggak. Kalau ada bayi ya tunggu sampai lahir. Wis lahir kok rene. Wis lahir moro meneh, Nabi sudah lahir bayi saya zina. Anakmu sudah bisa disapeh belum? Disapeh dulu. Sampai akhirnya anak umur 2 tahun lagi dihukum. Itu wanita Ghamidiyah itu yang terkenal dengan sebutan Sahabiah Ghamidiyah, dan orang-orang kan mencecar itu, menganggap jelek beliau. Wong wedok kok zina kan istilahnya, wong lanang kok do zina. Akhirnya Kanjeng Nabi murka, bahkan dikatakan seandainya ampunan Allahnya bagi dia ini dibagikan pada seluruh makhluk, maka pasti tersisa. Tersisa. Jadi konsep kejujuran, membawa kejujuran dimanapun, kapanpun itu memang susah. Karena kita itu memang selalu takut kalau jujur. Soalnya jujur biasanya ajur. Ya. Makanya ini jangan dibiasakan. Soalnya kalau sudah nggak jujur ketika takut, maka ketika pengen sesuatu, mengharapkan sesuatu pasti terbiasa berbohong. Padahal fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Satu kebohongan akan menuntun, membriefingmu, membuatmu piawai dalam fujur, semua kejelekan-kejelekan. Satu dosa tok, dosane siji, tapi maksiatnya akeh dadine. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan semua kejelekan pasti akan menyeretmu ke dalam neraka. Hati-hati. Dan tak sampai kok lali. Tapi ini tadi konsep kejujuran harus dibawa kapanpun, dimanapun. Apapun yang akan terjadi, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu kenyataannya pahit. Seperti halnya kayak pas waktu itu kapundute Kanjeng Nabi, yang paling tidak menerima atas kewafatannya Kanjeng Nabi siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, sampai beliau ambil pedang, sopo wani ngomong nek Muhammad Kanjeng Nabi ku kapundhut, tak pateni, tak tebas lehernya. Karena saking gak terima nih dan tidak menerima kebenaran. Akhirnya kan Sayyidina Abu Bakar yang datang. Pokoknya sahabat gede ku kalah karo sahabat sing luwih gede, sama ya. Santri gede ku kalah karo santri sing luwih gede. Santri sing wis tuwa kalah karo sing alumni gitu. Akhirnya dijawab dengan ayat Makana Muhammad wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata ila akhirih. Nah itu. Jadi katakan jujur, memang betul-betul Kanjeng Nabi sudah wafat, terus mau ngapain kamu? Mau ditutup-tutupi fakta itu, toh jenazahnya ada kan gitu kan. Mau ditutup-tutupi kebenaran itu, nyatanya Kanjeng Nabi memang betul-betul kabundut, ya katakan saja walaupun terasa pahit. Kemudian konsep ini harus dibawa dalam segala lini kehidupan. Kecuali pada hal-hal yang sifatnya membuat dirimu berbahaya, dalam artian berbahaya bagi kehidupanmu. Bukan berbahaya dalam sisi yang remeh ya. Yang tadi sampean itu sisi yang remeh. Misalnya ono tempe 5, juk-juk karek 3, dan sing ono kue tok dan memang si mangan kue. Terus agis moro, "Ki mangan tempe kira mau poso-poso lo." Ya ora. Itu kan takut karena izin ya, bukan takut karena Allah, itu kan enggak, takut karena terbongkar kebenaran. Awan-awan mangan tempe ono 5 iki mau tak hitung kok. Wis karek 2 iki berarti mbok pangan 3 iki kan ngono. Mesti muni ora. Ini takutnya kebohongan ini didasari takut yang tidak berdasar. Takut yang takut yang remeh itu loh maksudnya. Takut yang karena isu terungkap kebenaran ini di publik kan, nanti menjadi bahan gunjingan orang banyak. Itu kan takut yang biasa. Tapi kalau yang takut ini, misalnya seperti di zamannya Kanjeng Nabi, itu ada 2 sahabat yang ditahan, yang menjadi tawanan nabi palsu, ya, dibunuh kan, yang satu dibunuh, yang satu tidak dibunuh karena dia mengatakan murtad, padahal hatinya ora. Sehingga ingatan iki mboten masalah. Seperti halnya ngapusine Imam Syafi'i dalam hal ketika mengatakan Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, 4-4-nya ini hadis, bukan khotim ya. Tahu peristiwa itu nggih? Itu kan Pak ngapusi sithik asline, pelesetan yang ngapusi sithik. Imam loh, sekelas imam, wedi mati. Wes panas warga loh, kok iso wedi mati. Maka orang yang seperti ini ya tidak bisa dikatakan mereka bohong, karena
keselamatannya dia itu bermanfaat betul bagi orang banyak. Tapi kalau keselamatanmu, ya, keeksisanmu di dunia ini, manfaatnya kurang cetha aja. Ala wahmin, jerak cetha, wa ala syakin, ya, dan masih diragukan. Karena kalau Imam Syafi'i itu kalau berbohong pun tidak masalah. Artinya berbohong kayak gitu tuh tidak masalah. Kanjeng Nabi juga pernah seakan-akan berbohong ketika ada wanita tua tanya, Kanjeng Nabi di swarga ki ana wong tuwa kados kula ta mboten? Jawab gak ada kan gitu. Iki kan rada ngapusi ya sering, tapi ya bener ngapusi sing bener. Soalnya nanti di akhirat semuanya dibikin mudah semuanya. Makanya itu konsep kebohongan ini jangan dipakai dimanapun, karena kebohongan itu nek memang atas dasar membela perkara yang hak itu bisa dibenarkan. Cuman kalau kebablasan itu takutnya nanti bisa seperti Syiah. Syiah itu punya yang namanya taqiyah. Taqiyah itu konsepnya adalah bohong. Ya, konsepnya bohong. Makanya Syiah itu satu orang di satu tempat bisa mengatakan A, tapi nanti di tempat lain bisa mengatakan B, bahkan sampai Z. Karena konsepnya taqiyah, berbohong itu termasuk rukun iman. Beza. Nah, ini kan kebablasan. Memuja-muja atau menjadikan bohong menjadi rukun iman. Berarti nek rak bohong murtad ya. Medeni nek kados ngeten iki rusak nanti agama ya. Rusak ini taqiyahnya mereka tuh luar biasa. Di sini menjelek-jelekan sahabat, nanti di sana bisa mengagung-agungkan sahabat. Di sini menjelek-jelekan Sayyidah Aisyah, nanti di sana mengatakan Aisyah itu ummul mukminin. Seperti itu orang-orang Syiah. Jadi mereka bermuka bukan hanya muka dua, muka ribuan itu. Iya, taqiyah. Wis kaya ngoten niku ndak bahaya mangke dan rusak agama karena orang-orang seperti ini. Pokoknya berbohong kalau demi kebenaran yang hakiki, entah keselamatan agama, keselamatan jiwa, mungkin bisa dibenarkan. Tapi nek berbohong karena takut rasa malunya besar dengan orang, ya wis berarti gak usah dilakoni. Wis mending isine lah kayak mau ana sing mangan tempe telu wis ngaku aku mokel lagi mau. Aku muka ora kuat, tergoda sama tempe goreng. Tapi cahayane ki alhamdulillah nek wek tempe wis ra tergiur bloko insyaallah. Termasuk orang zuhud dengan tempe. Tapi nek ayam ora. Pun. Lanjut, lele digawe apa dek bengi? Bakar. Ambune tekan dhuwur ora ditawan-tawani. Padahal kata Kanjeng Nabi kan idza tabakhta fa aktsir maraqaha. Diwakene ora diweki ora tekan dhuwure piye ya. Saake muh mbek mboke muh ora entuk lele. Ambune cek capek tekan dhuwur soalé. Iki ngiming-ngimingi iki jenenge. Payah iki arek-arek. Pun waqala lan dawuh sapa Imam Haddad. Man utawi samane wong nadzara iku ngeti sapa man. Nadzara iku ningali ngeti sapa man ilad dunya marang donya. Donya iku ya keindahan dunia, boh harta, boh. Ya pokoknya terkait dengan harta biasanya. Bi'ainai ra'sihi kelawan meripat lorone man. Meripat nek paham meripat matane man. Bi'ainai ra'sihi kelawan meripat lorone man ra'a mongko weruh sapa man. Ra'a mongko bakal weruh sapa man ghururan ing pira-pira tipuan. Ghururan ing pira-pira tipuan wazuran lan tegese tipuan. Dunia tipu-tipu. Paham nek sampe nek dunia tipu-tipu mungkin paham. Waman lan utawi sapane wong nadzara iku ngeti sapa man. Iku ngeti sapa man ilaiha marang donya. Donya berarti muannas ya, kayak muannas. Ilaiha marang donya bi ainai qalbihi kelawan peningal atine man. Mata batin. Ora batin matane. Mata batin. Ro'a mongko bakal bi ainai qalbihi kelawan mata batine man. Ro'a mongko bakal weruh sapa man habaan mansura ing apa debu kang bertebaran apa yo kamu mubal habaan mansuran ing debu kang mubal nek debu utawa paham gitu debu kena angin kan mubal. Pon ini kita diajari sama Imam Haddad untuk memandang dunia dari perspektif yang berbeda. Jadi kata Imam Haddad, kalau ada orang
melihat dunia itu hanya dengan kedua matanya yang terlihat saja. Wah, rumah megah, mobil mewah, pakaian glamor ya, duit berah. Maka otomatis yang melihat hanya dengan zahirnya saja, melihat dengan matanya saja tanpa menggunakan hati, maka kata beliau ra'a ghururan wa zura, dia akan hanya melihat tipu-tipu, dunia tipu-tipu. Karena dunia itu walaupun kelihatannya mewah, kelihatannya banyak, dan misalnya halal pun nanti akhirnya di akhirat itu akan menjadi hal yang akan memberatkan seseorang untuk terlambat masuk swarga. Hisabnya tambah berat. Hisabnya tambah berat. Makanya kaum salafus saleh iku nek kelangan duit rak gini-gini. Oke, kelangan duit rak gini-gini sampai dituduh maling kon ngijoli duit ora gini-gini. Sapa ya ceritane sapa? Imam sapa? Ali Zainal Abidin juga ya. Sayyidina Ali Zainal Abidin yang pernah sholat Jumat kalau nggak salah ya, sholat Jumat iktikaf, terus ada orang yang mau ke masjid niatnya apa? Nyaur utang wis di peseni bojone, Mas kok duitnya digawa kangge nyaur utang sama si fulan. Rumangsane duitnya wis digawa ngoten nggih, rumangsane duitnya wis digawa sampai masjid. Dia gopoh-gopoh, loh dia mau duitku. Padahal duitnya ketinggalan. Sing diboroi Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan dia tidak tahu itu Ali Zainal Abidin. Weh, kowe maling duitku ra. Ali Zainal Abidin dituduh ngono. Mboten kula mboten maling. Ora iku sing ndok kene masjid mek kowe tok ngono. Mesti kowe sing jigokan ngoten iki bahasa. Akhire mboten. Wes sancen kowe kudune ijoli. Ya make tak ijoli tapi aku tak terusno salat sik asarane. Bahasane nek salah gitu. Tak nerusno salat sik. Mau kudune saiki. Sediluk tak bareng rakaat misalnya kayak gitu. Maksudnya mau senang sholat saja itu banyak sujudnya. Wah serah ono kudune dijoli saiki. Akhirnya beliau diseret dengan jumlah di mail istilahnya, di mail dengan jumlah uang yang tidak sedikit ke rumah. Akhirnya sampai selesai bertemu sama orang yang Imam Ali Zainal Abidin sudah menyelesaikan urusan yang bukan atas yang dilakukannya, membayar sing ora dilakoni mesti kepiye, ora utang ora apa tapi dijaluk duitnya kan ngoten. Akhirnya ya dibiarkan sama Imam Ali Zainal Abidin. Kelangan donya ngono iku beliau enggak masalah. Tapi terusane cerita si fulan iki mau kan bayar utang. Ketika pulang ketemu sama bojone, duit to mbok tinggal kepiye maksudmu? Ora mbok gawe ring masjid mau akhirnya. Lho iku mau sapa sing tak tuduh maling akhirnya kan ngoten. Dicari, dia nunggu di depan rumah nongkrong, iku main sapa ngono. Kok tangger tak senen-seneni kok wong anggere melu nganut ngono. Akhire kira tiyang main sapa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kowe ra ngerti iki main sapa? Kemplu kowe, goblok kowe. Iki main kiai gede, iki main wali, iki main cucunya Kanjeng Nabi Ali Zainal Abidin. Wah, goblok minta maafnya luar biasa. Dan Imam Ali Zainal Abidin juga mengatakan, saya sudah memaafkan kamu sejak dari masjid itu. Sejak dari masjid. Jadi ketika mulai omah ya gini-gini biasa wae. Kehilangan dunia itu tidak masalah. Berarti ngentengno urusan akhirat. Makanya sampean kok kehilangan uang kok jadi uang siluman itu sebenarnya ngentengno sampean dok akhirat itu. Jadi uang siluman di bodoh ya. Mohon. Kemudian pokoknya apa yang berkaitan dengan dunia walaupun dengan kemewahannya, keglamorannya sebenarnya itu membuat hisab orang menjadi tambah berat. Akan tetapi kalau ada orang waman nadhara ilaiha bi'ainai qalbi, ketika ada orang memandang dunia dengan mata batinnya, biasanya mata batin itu akan jujur, tidak akan berbohong. Soalnya mata batin itu atau hati nurani itu akan membimbing orang menuju kebaikan. Maka ra'ahabaan mansura, dunia itu bagaikan debu yang bertebaran. Artinya tidak ada harganya. Soalnya digoleki ngoyo kaya apa? Oh gak kabeh iku iso dinikmati. Seperti yang saya sampaikan, rizki itu yang benar-benar menjadi rizkimu itu yang kamu konsumsi, yang kamu pakai, yang kamu rasakan. Sakluwehane belum tentu milik kamu. Nyatane nek mati menjadi rebutan anak putu. Makanya habaan mansura. Itulah cara pandang para aulia, cara pandang para ulama ketika berurusan dengan duniawi. Arab sugih kaya apa nek ngetine seperti itu ya biasa-biasa wae. Nah, jadi mereka itu punya rasa zuhud yang benar-benar tinggi karena perspektif cara memandangnya itu berbeda dengan orang kebanyakan.
Akeh kan didelok mewahnya, didelok magrong-magrongnya, tapi nek para wali didelok apa akibat dari memiliki dunia ini, menjadi beban atau menjadi mempercepat dia untuk menuju hisab yang lebih ringan. Pon. Tambah siji insyaallah. Wa qala radhiyallahu anhu fil hirsi 'alal mali, fil hirsi iku tetep ing dalem bronto, gragas. Gragas, ana wong gragas. Gragas masalah apa? 'Alal mali ing atase bondo. 'Alal mali ing atase bondo halaku dini utawi rusake agama. Halaku dini utawi rusake agama. Wa fil hirsilan iku tetep ing dalem geragas. Berarti geragas napa mboten sampean? Geragas iku ya apa ya? Rakus nggih. Aku ngarani geragas wae. Tapi nek Kanjeng Nabi harisun alaikum ku ora berarti geragas mek kowe. Harisun alaikum ya artinya sangat menginginkan, sangat ora geragas karo kowe. Lapo jeneng Nabi geragas mek model-model awak dhewe iki. Al hirsu fil hirsi 'alal jahi, fil hirsi iku tetep ing dalem geragas 'alal jahi ing atase pangkat. Fil hirsi iku tetep ing dalem geragas 'alal jahi ing atase pangkat. Halaku dini utawi kerusakan agama wal mali lan bondo jami'an hale sekabehane. Jadi menjadi mubtada muakhar nggih karena khobarnya merupakan jar dan majrur sibeh juga. Nah, kita bahas sedikit insyaallah ini nanti habis ini tidur. Kata Imam Haddad, fil hirsi 'alal mali, ketika hati itu geragas, rakus, keinginannya itu banyak sekali terhadap dunia. Berarti wong ngoyo golek tuh donya, wong ngoyo kepengin sugih. Maka orang yang seperti ini dikhawatirkan apa? Halakuddin. Agamanya akan menjadi hancur. Kenapa hancur? Karena dia menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasratnya, untuk memenuhi kerakusannya. Masih ndek wis kaji, masih ndek wis tau roh makome Kanjeng Nabi. Tapi nek encen dasarane ndek geragas, rakus, senang sekali sama donya, nanti rusak agamanya. Kita lihat banyak sekali orang-orang Pak Haji niku nggih ya nek muni apa jenenge mungkin ngombe-ngombe minuman-minuman haram sih mboten. Tapi nek dodolan ngapusi akeh. Munine aku kulaan semene 1000 kok mbok tuku semono 1000 kan misale. Itu kan ngapusi padahal kulaane ya lebih murah misale dodolan apa ya. Dodolan yang harganya 100.000 dia jual 200.000. Dia mengatakan kulaanku 199.000 kok. Wis ngapusi padahal kaji. Karena itu geragas betul sama donya walaupun kutune putih. Nah, bahkan masalah kayak gini gak memandang status. Kiai pun juga bisa seperti itu. Kiai geragas kalau donya ya ono. Dulu aku kiai proposal. Loh iya, kiai proposal itu masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kiai proposal itu kayak ngono iku. Mereka golek proposal terus barbarane bangun kanggo omahe dhewe. Piye jal? Ya ono betul ada. Bangun kanggo omahe dhewe. Arifin. Ben kiai proposal ben. Oh, proposal Imam Haddad kayak. Proposal apa? Majelis Wonosobo beda niku. Dadi geragas. Jadi orang mandang status ngono lho. Kiai pun nek wis kedarung kena donya, itu kayak proposal kanggo pondok pun dia mengalokasikan dari itu untuk dirinya sendiri juga ada. Jadi iki kanggo inventaris kiai semakin nikmat hidupnya santri ya kerumat kan ngono pikirane. Ya tidak seperti itu juga. Makanya saya bukan menganggap membaik-baikan Umi dan Abu ya, tapi waktu itu saat itu rumah dalam itu belum seperti ini, tingkat 2. Dulu los blong-blongan karena peninggalannya Jambut Sukun ngoten. Pabrik rokok lah itu los gak ono sekat-sekat omah iku koyo sepur ngono tok, kayak gerbong ngono. Gerbong kereta, ndak ada sekatnya sama sekali, gak ada tempat duduknya. Nah, terus beliau tuh ditawari waktu itu ya di sini memang di lokasi ini untuk bangun pondok. Sama waktu itu almarhum Zawawi Mufid sama Pak Haji sapa jenenge Solhan Pedawang yang punya BRB, sekarang yang ngurusi BRB kan anak-anaknya.
Itu waktu itu Umi sama Abi enggak mau. Kenapa enggak mau? Pokoknya gawe omah sik lagi pondok. Biar apa? Statement orang atau kata-kata netizen itu tidak bisa merusak citranya Abi ya kan ngono. Jadi ono omah apik sik lagi pondok itu betul. Gak memanfaatkan duit pondok istilahnya ngono. Makanya jadi kiai ku sesugih gampang enak jadi tak cedoi ya jadi. Tapi ya iku mau ikhlas gak ikhlas. Ketika sudah hati-hatinya ada hirsun fil mal, gila harta, ya ngoten niku mangke kiai ya mau sak masik proposal nendang rono nendang rene, ndak peduli dia, ngemis rono ngemis rene ndak peduli, sing penting keturutan. Makanya dikatakan halakuddin, rusak agamane. Agama berarti rusak akhlake, rusak morale karena menghalalkan segala cara. Tapi yang lebih parahnya lagi, wa fil hirsi alal jahi, ketika ada orang terlalu cinta sama pangkat, gila jabatan, ya, gila apa namanya menjadi gila sama kursi di DPR, maka dikatakan halakuddini wal mal jami'an. Itu yo rusak agamane, yo entek hartae. Makane saiki betul nek arep nyalon apa wae kejaba nyalon RT nggih ra ono sing kepengin. Nyalon jadi bupati, nyalon jadi gubernur, nyalon jadi presiden, enteke piro kira-kira? 1.000 2.000? Ya kan artinya untuk nyalon mawon butuh modal sing akeh. Yo nek ra dadi akhirnya banyak calon pejabat yang gila, gendeng masuk rumah sakit jiwa karena kendaraan duit. Makanya itu dikatakan yo rusak agama, nek rusak hartanya. Mau ndek iki lek kampanye krana modal utang nek wong akeh. Lah akhirnya ndek etok-etok gendeng ben masuk rumah sakit jiwa, hilang kasusnya kan gitu karepe. Makanya sampai kalau bisa memang menghindari yang namanya jadi pejabat. Tapi kalau niatnya memang betul-betul ibadah sih tidak masalah. Ini juga menjadi salah satu alasan mungkin kenapa seperti Abah Lutfi bin Yahya, kemudian Mbah Maimun itu memang terjun sama orang-orang yang berkutat sama politik. Kan janjane orang politik itu konotasinya jelek. Tapi mereka tuh betul-betul niat ibadah. Orang-orang korona kiai-kiai lagi jadi kiai anyaran terus nyalon bentuk bojo papat orang ngono. Ini betul-betul apa tujuan beliau itu agar Indonesia itu diisi pejabatnya sama orang-orang yang punya pengaruh baik untuk eksistensi ahli sunnah wal jamaah. Thailand itu awalnya mayoritas muslim dan masuknya Islam di sana dengan Indonesia hampir bersamaan. Sebab Thailand dulu masuk Nusantara. Kenapa sekarang Thailand sawi tangtung iku ngomongnya? Saiki dadi negara apa? Buddha dan kafir lah istilahnya seperti itu. Karena dulu kiai-kiainya mereka itu terlalu zuhud sama yang namanya pangkat dan jabatan. Mereka tidak mikir eksistensi ahli sunnah wal jamaah. Pokok aku menjadi orang yang takwa Allah, terserah urusan dunia kue karepmu. Akhirnya orang-orang yang ada di pejabat pemerintahan itu yang awalnya juga orang-orang muslim didekati sama orang-orang non muslim, ono Buddha dan segala macam, ono ketek di kabeh melu ngurusi negara. Melu ngurusi negara dan akhirnya Islam di sana menjadi minoritas. Dan tapi ya Islam di sini beda. Sampean pikir ta, Mbah Hasyim Asy'ari kalau kok gelem menjadi istilahnya menjadi anak buah Jepang. Kan kayak saru bener ya. Kayak apa istilahnya sangat-sangat memalukan. Kiai kok nyedak-nyedak karo Jepang. Tapi nek beliau enggak kayak seperti itu, mungkin Indonesia belum bisa merdeka waktu itu. Jadi eksistensi ahli sunnah wal jamaah itu adalah alasan beliau-beliau kenapa mau menjabat di pemerintahan, kenapa mau dekat sama orang-orang pemerintah. Iku sing kuat. Dan mereka wali. Wali. Nek kene wolak-walik ngono ya, ora usah melu ngono-ngono iku. Wala pejabat, wala kiai kok pengen melu jadi pejabat. Wah, makno ketut korupsi. Langsung mlebu tahun iki mlebu ning ngene DPR, tahun ngarep wis ning ngene penjara wis. Enggak, ya karena ketut. Tapi kalau beliau bilang ini Masya Allah, kita lihat Mbah Maimun sampai akhir hayatnya, walaupun beliau istiqomah di P3 itu enggak ada yang ngelek-ngelek, malah namanya masyhur. Abah Lutfi itu
jelas-jelas di basisnya Jokowi. Ono sing mandengane belut Firahono. Tapi itu alasannya untuk eksistensi ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita jangan menyalah-nyalahkan para aulia yang seperti itu. Nek ono sing kiai sing model ngono sih delok-delok kiai ini wali ta ora. Nek wali bisa ono lah ora apa-apa padha penusahane wae kok. Padha kelirune. Kayak misalnya Fadlan misalnya kan ora ono wae ora ono iku utawa kalau di konteks sekarang mungkin di Bareng, di Badawi, Jazuli itu mungkin niatnya untuk menjaga eksistensi ahli sunnah wal jamaah atau membangun Kudus Timur lebih maju dan bermartabat. Kudus Timur lebih maju dan bermartabat, ya Allah. Sayang kok anak buah kok akrab siji iki ya. Min ausakhid dunia. Ya Allah, pun makanya tapi itu tadi ya, kalau ada kiai-kiai yang masuk dalam dunia pemerintahan mungkin niatnya ibadah dan beliau memang dapat petunjuk dan kita matur suwun alhamdulillah bagian itu sudah diambil sama mereka, kita tinggal enak ibadah, enak sinaune, enak belajare. Ora usah disaru-saru wis kono urusanem ki arep korupsi lah ora Allah pokoke ahli sunnah tak titipno kowe ngoten. Pun wa qauluhu apa terusane laisa wadi'ul mali fi ghairi haqqihi aqall wallahu a'lam bissawab.